Uchiha Itachi, filosofi hidup seorang pendosa yang jadi pahlawan. Pernah mikir gak, gimana rasanya dicap sebagai pengkhianat, dibenci satu desa, dianggap biadab sama adik sendiri, padahal semua itu lo lakuin demi nyelamatin mereka? Welcome to the painful, twisted, and absurdly deep life of Uchiha Itachi. Dia bukan karakter biasa, dia simbol dari hidup yang gak hitam putih. Dan yang paling penting, dia adalah bayangan dari realita dunia yang kita jalanin sekarang. Itachi bukan cuma karakter fiksi. Banyak yang lihat Itachi sebagai ninja overpowered, jago strategi, dan punya mangekyo paling sadis. Tapi yang jarang dibahas adalah cara berpikirnya. Filosofi hidup Itachi itu deep banget, lebih dari sekadar mengorbankan diri demi yang lain. Kalau kita tarik ke dunia nyata, Itachi bisa dibilang sebagai contoh ekstrim dari konsep stoikisme, eksistensialisme, bahkan psikoanalisis. Dan disinilah kita masuk, kalau Itachi hidup di dunia nyata, dia bakal kayak gimana sih? Karakter Itachi secara teoritis dari perspektif psikologi dan filsafat. Stoikisme, tenang tapi menyimpan luka. Itachi itu stoik sejati. Dia gak gampang goyah, gak nyari validasi orang, dan hidupnya dikontrol sama akal sehat, bukan emosi. Dia ngelakuin sesuatu bukan karena pengen, tapi karena harus. Menurut filsuf stoik kayak Epictetus dan Marcus Aurelius, manusia yang bijak itu fokus pada apa yang bisa dia kontrol. Lebih besar dari, bukan apa yang terjadi ke lo yang penting, tapi gimana lo bereaksi. Itachi persis gitu. Dia tahu dia gak bisa ubah takdir klan Uchiha, tapi dia bisa ngontrol reaksinya. Maka dia ambil keputusan ekstrim, tanpa ngemis pengakuan. Eksistensialisme, kebebasan dan beban pilihan. Eksistensialisme, Jean-Paul Sartre, Camus, DCB percaya bahwa hidup itu absurd. Lo bebas milih, tapi lo juga harus tanggung semua konsekuensinya. Itachi milih ngebunuh klannya buat nyelamatin desa. Tapi dia juga siap hidup sendiri, dibenci, dan dilihat sebagai monster. Dia sadar, setiap pilihan adalah pertaruhan identitas. Dia gak bisa jadi pahlawan dan saudara baik di saat yang sama. Dunia gak selalu kasih opsi, baik vs buruk, kadang lo harus milih dua hal yang sama-sama salah. Psikoanalisis, trauma dan shadow self. Dari sisi psikologi, khususnya psikoanalisis ala Jung dan Freud, Itachi adalah contoh orang yang hidup bareng shadow-nya. Shadow itu sisi gelap dalam diri manusia, hal-hal yang gak mau kita akui. Dan Itachi gak cuma akrab sama shadow-nya, dia jadi shadow itu. Dia membunuh, berbohong, menyiksa diri sendiri, semua buat menjaga kedamaian. Tapi ini bikin mentalnya hancur. Lo bisa lihat gimana dia batuk darah, jalan sendiri, bahkan pas mati pun dia gak minta maaf. Dia cuma senyum ke Sasuke, seolah bilang, lebih besar dari, lu gak perlu ngerti. Yang penting lu selamat. Kalau Itachi hidup di dunia nyata, dia jadi orang kayak gimana? Kita tarik ke real life, gimana jadinya orang dengan filosofi kayak Itachi? Profesi yang mungkin, intelijen atau agen rahasia, orang yang kerja di balik layar, punya beban moral berat, dan gak bisa cerita ke siapa-siapa. Aktivis diam-diam, bantu orang banyak, tapi gak suka spotlight. Terapis atau psikolog, karena dia tahu banget rasanya disiksa batin, dan pengen nyembuhin orang lain. Sifat personal, introvert berat, bukan karena malu, tapi karena mikirnya dalam banget. Dingin di luar, chaos di dalam, mungkin kelihatan tenang, tapi isi kepalanya kayak labirin. Punya sense moral tinggi banget, tapi gak suka ngomongin itu. Aksinya yang bicara. Struggles yang mungkin dia hadapi. Depresi eksistensial, karena terlalu mikirin arti hidup. Loneliness, karena dia ngerasa cuma dia yang ngerti penderitaannya. Kesulitan trust orang, karena terbiasa nyimpen rahasia sendiri. Kesimpulan, hidup itu gak sederhana, dan Itachi tahu itu. Uchiha Itachi bukan cuma karakter ninja keren. Dia adalah refleksi dari manusia yang hidup dalam dunia absurd, penuh tekanan, dan gak ada pilihan sempurna. Filosofinya ngajarin kita, jangan cari validasi, jangan lari dari tanggung jawab. Dan kadang, kebaikan bukan soal kelihatan benar, tapi soal rela disalahpahami.
Kalau hidup lo lagi chaos, mungkin lo bisa belajar 1-2 hal dari Itachi. Tapi ingat, dia bukan role model sempurna. Dia korban sistem, dan dia sendiri tahu itu. Dan justru dari situ, kita bisa belajar, jadi orang baik itu gak harus selalu kelihatan benar, yang penting lo tahu buat siapa lo berjuang.